Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Ku sembahkan sujud di hadapan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita perkatakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedu akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita perkatakan arti dari Pentakosta ketiga. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 13. Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dia Allah yang terus memelihara setiap kehidupan kita dengan sempurna. Dia Bapa yang baik.
Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari bersama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Sambil angkat tangan kita katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Sambil tepuk tangan katakan, syukur Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Sekali katakan, selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau lebih lagi Tuhan. Engkau kekuatan, Engkau perlindungan bagi kami. Biar firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, sebab kami mengasihi Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berbicara atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terlalu yakin, kami terlalu percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau Allah yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari setiap doa kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu.
Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik.
Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara kasih. Puji Tuhan kita boleh bersama-sama kembali menikmati ibadah secara online di tempat ini. Puji Tuhan, saya percaya keadaan Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada semua dalam keadaan baik. Baik, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita akan tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, di hari kudus, hari Sabat yang Tuhan siapkan bagi kami. Dan di tempat ini Tuhan secara online kami ingin mendengar kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, perdengarkanlah suara. Biar firman itu berkuasa, mengubahkan setiap kami. Firman itu memerdekakan kami. Kata-kata yang sederhana, firman yang sederhana itu masuk di dalam setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita siap menerima kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara kasih. Saya percaya semua dalam keadaan baik hari-hari ini. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul 3, pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang aku punyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia meloncat berdiri, lalu berjalan dia kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dan berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih yang ada di rumah-rumah dan dimanapun Anda berada saat hari ini. Kita akan belajar satu kisah yang Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Pada perikop yang kita baca barusan itu mengisahkan tentang seorang laki-laki yang dari lahir sudah mengalami kelumpuhan, dan pekerjaannya itu sehari-hari dia meminta sedekah. Orang mengusungnya,
ditempatkan di pintu gerbang bait Allah. Dan orang lalu lalang melihat dia. Banyak orang lalu lalang melihat dia. Disitulah ada kesempatan untuk dia meminta sedekah dari orang-orang yang lewat tersebut. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tahu orang yang lumpuh, orang yang memiliki kekurangan secara fisik, orang yang cacat, Bapak Ibu pernah nggak beranggapan atau memikirkan perasaan mereka? Perasaan orang lumpuh tersebut, bagaimana perasaannya? Tentu saja orang lumpuh ini dalam hatinya itu, kok aku begini, keadaanku begini, aku tidak seperti orang itu, aku pengen ke sana, aku pengen ke sini. Beban yang dialami, pikiran yang dialami, perasaan yang dialami, mungkin dia berkata, aduh mungkin aku sudah digariskan semacam ini. Seumur hidup aku harus meminta-minta, seumur hidup aku harus diusung-usung orang, aku meminta pertolongan orang, aku berharap dan bergantung sama orang, meminta-minta belas kasihan orang. Saya percaya ciri-ciri orang yang meminta itu karena dia kekurangan. Dia sangat kekurangan sehingga dia meminta kepada orang, mana tahu orang itu bisa memberikan sesuatu kepada kita. Ya. Inilah perasaan laki-laki itu, dan dia menghadapi mungkin orang yang hanya lewat saja, dia sudah merengek-rengek, dia sudah meminta, dia sudah menampakkan muka yang sedih sekalipun. Tapi kadang-kadang orang lalu-lalu saja lewat, dan mungkin ada juga orang yang tidak mengasihi, tapi ada juga orang yang punya belas kasihan untuk memberi apa yang bisa diberi pada waktu itu. Belum tentu di bait Allah, di gereja Tuhan ada orang yang memberi itu bisa memberi dengan usaha, belum tentu. Ada juga di gereja orang menghadapi orang semacam ini, dia akan abaikan dan dia berkata, sorry, maaf, makasih ya, bukan semacam itu. Nah, saudara kasih, kalau kita lihat makannya, tidurnya orang lumpuh ini, dia pergi kemana-mana dia harus minta tolong, aku angkatkan aku ke sana. Bahkan untuk meminta sedekah dia minta tolong sama orang, angkatkan aku ke gerbang itu, aku mau minta sedekah karena kebutuhan daripada perutnya, kebutuhan yang benar-benar akan harus dicukupi pada hari itu. Nah, ciri-ciri orang lumpuh itu yang pertama sekali, seluruh tubuhnya itu mati. Kekuatan ototnya itu sudah tidak berfungsi lagi. Keadaan di mana otot-otot mengerut sehingga menyebabkan anggota badan itu mengecil. Contohnya tangan, kaki, ya bisa juga ya orang lumpuh mengecil. Terus keadaannya kering, layu, tidak berdaya, gak ada semangat dalam hidupnya. Semangat hidupnya berkurang, tidak ada harapan dalam hidupnya. Tubuhnya sudah mulai lemah, semakin lemah, dan dia tidak sanggup berbuat apa-apa. Walaupun ada orang yang lumpuh bisa berkarya, bisa bekerja, bahkan ada orang lumpuh pun jadi orang yang terkenal, ada orang. Tapi di sini dia itu nggak semacam itu. Di situ dia sedih, dia digotong, diusung orang lain hanya untuk antarkan saya ke sana. Aku minta sedekah kepada orang. Dia stres, depresi, tidak ada harapan dalam hidupnya. Sukacitanya sudah mulai berkurang. Sangat jarang orang lumpuh itu ketawa lepas dengan saudara. Gak ada orang lumpuh yang udah lumpuh, kakinya, tangannya mengecil, ketawa lepas, wah, sukacitanya sudah mulai hilang. Dan penyakit sangat susah disembuhkan. Hanya mujizat yang sanggup menyembuhkan penyakit ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, kehidupan semacam ini, lumpuh secara jasmani itu ada. Inilah yang dialami orang yang lumpuh itu. Kemungkinan dia sudah menyerah, kemungkinan dia sudah putus asa. Mungkin dia berpikir sampai seumur hidup aku akan begini terus, gak ada perubahan dalam hidup. Aku mau hidup normal seperti layaknya orang lain. Mungkin itu ada tergantung dalam pikirannya, dalam hatinya, dan dia mohon kepada Tuhan, tapi belum ada jawaban sampai di situ. Tapi puji Tuhan, di dalam keadaan depresi, di dalam keadaan putus pengharapan, Tuhan mengasihi orang tersebut. Tuhan memberikan pertolongan.
Tuhan memberikan mujizatnya. Ada perubahan terjadi. Orang lumpuh ini berjalan. Oleh karena apa? Hamba Petrus dan Yohanes yang diutus Tuhan untuk bertemu dengan orang lumpuh ini. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, mungkin kita nggak lumpuh secara jasmani, tapi kita mungkin lumpuh secara rohani. Kita susah hari ini. Kita mungkin tidak ada pengharapan. Kita tidak ada pertolongan orang lain. Orang mengucilkan kita, orang menyepelekan kita, orang tidak tahu masalah kita. Keadaan kita layu, semangat kita sudah mulai berkurang oleh karena pandemi COVID-19. Semuanya berdampak, baik yang miskin, baik yang sedang maupun yang kaya, semuanya berteriak. Mereka bilang, kapan ini berakhir Tuhan? Kapan ini berakhir Tuhan? Bukankah kita sudah doakan, dan kita doakan gereja Tuhan bersatu hati, kita doakan. Kapan Tuhan? Ingat, Tuhan tahu waktu yang terbaik. Berakhir waktu. Jangan-jangan melalui ini Tuhan memberikan kesempatan buat kita supaya kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Semakin hari semakin dekat. Kita akan belajar kunci orang lumpuh ini mengalami yang namanya mujizat dan pembaharuan dalam hidupnya. Yang pertama, orang lumpuh ini pekerjaannya sehari-hari adalah meminta. Meminta bisa diekspresikan dia merengek-rengek, mengemis, memohon, pasang aksi. Ada yang mungkin pura-pura kakinya diapa, coretin, kasih darah-darah. Pokoknya intinya mereka itu pengen sesuatu dari orang itu. Melalui permintaannya kiranya itu dikabulkan. Dan dia banyak meminta, mungkin sambil menangis kepada orang yang lewat. Pak, kasihanlah aku belum makan hari ini, aku belum sebelum sarapan hari ini. Bisa saja kata-kata dikumandangkan oleh kondisi untuk mengetuk belas kasihan kepada orang-orang yang lewat. Secara rohani Bapak Ibu, ini bisa berkata tentang doa. Doa itu adalah meminta. Meminta itu pasti kita akan ada kesempatan untuk menerima. Belum tentu meminta langsung menerima, belum tentu. Tapi di sini kerjaan daripada orang lumpuh ini yang meminta dan meminta. Semakin banyak meminta, maka dia akan ada kesempatan untuk menerima yang lebih banyak. Demikian juga Bapak Ibu, doa secara rohani. Orang yang banyak meminta, banyak berdoa, dia tahu sadar dan sadar dia akan menikmati balasan daripada apa yang didoakan. Memang tugas kita berdoa dan berdoa. Yang menerima doa kita itu adalah Tuhan. Terserah Tuhan mau dibalasnya kapan, mau diberinya kapan, itu Tuhan. Tapi sekarang itu kerjaan kita. Malas atau tidak malas, komunikasi dengan Tuhan. Berdoa, berkomunikasi, mengucapkan sesuatu kepada Tuhan. Itu perlu bagi kita. Hari-hari ini, hari-hari susah, keadaan yang tidak baik. Kalau Bapak, Ibu, Saudara diberi kesempatan tidak berdoa, tidak meminta sama Tuhan, apa lagi yang kita andalkan? Coba bayangkan Bapak. Apa yang lagi kita andalkan? Mungkin kita andalkan saldo kita boleh lah. Tapi itu pun hanya sementara semuanya. Yang penting dalam bicara itu ada atau tidak. Meminta, makin banyak meminta, pasti akan semakin banyak kesempatan untuk menerima. Matius 7 ayat 11 dikatakan demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Perhatikan, Bapa di dunia yang jahat sekalipun dia akan sayang sama anak-anak. Apalagi Bapa yang di surga, dia sangat sayang kepada saudara. Keadaan kita di bumi hanya tinggal meminta kepada Tuhan. Meminta Tuhan. Polos saja Bapak Ibu doa. Gak perlu muluk-muluk doa untuk keselamatan kita. Mungkin kita berkata, Tuhan, aku capek. Tuhan, aku lemah. Sederhana saja. Itu komunikasi kita dengan Tuhan. Meminta pertolongan daripada Tuhan. Di saat kita sudah gak berdaya, di saat kita kurang,
Dikasih kesempatan stay di rumah, tinggal di rumah. Itu kesempatan yang sangat banyak kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan. Bosan nonton TV, masuk dalam kamarmu berdoa. Bosan main game, main handphone, Android, masuk kamarmu berdoa. Puji Tuhan, Bapa Engkau sungguh baik. Naikkan satu lagu dan ungkapkan isi hatimu kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara terbeban untuk bangsa dan negara. Kata-kata sederhana Tuhan, Tuhan belas kasihan-Mu untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Bangsa yang sedang sakit ini Tuhan, belas kasihan-Mu untuk bangsa dan negara. Tuhan urapi, Tuhan kuatkan Pak Jokowi ya Tuhan, supaya bisa kuat di dalam memerintah bangsa yang besar ini. Sederhana saja, itu doa. Jadi yang pertama adalah doa. Yang kedua, apa yang dilakukan orang lumpuh ini? Berharap. Pada saat Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah, di gerbang bait Allah, dia melihat orang lumpuh itu. Dan orang lumpuh itu menatap dia dan tatap-tatap mereka. Petrus dan Yohanes langsung menghampiri dia dan dia berkata kepada orang lumpuh itu, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalan. Jadi Bapak Ibu, alangkah malangnya kalau kita berharap sama orang-orang yang kata orang yang kaya, orang yang punya. Maaf, belum tentu kita berpengharapan kepada orang yang kaya kita diberikan pertolongan seperti apa yang kita mau, belum tentu. Kadang kita meminta tolong malah melecehkan. Kadang kita meminta bantuan malah kamu berdoa saja sok rohani. Kamu ingin sesuatu, ya kamu usaha dong. Kadang kita capek sampai kita itu cari muka sama dia, melakukan yang terbaik sama dia, pijit-pijit badannya, Pak, aku tidak, belum tentu dikasih. Jadi jangan andalkan orang-orang yang punya untuk bisa memberikan pertolongan kepada kita. Berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Jadi ketika orang lumpuh ini ketemu sama hamba Tuhan Petrus, berjalanlah dan akhirnya dia berjalan. Karena pengharapannya, dia boleh berjalan. Yang kemarin senang Bapak Ibu. Apa? Inilah yang namanya kehidupan yang baru. Dia ingin seperti manusia yang normal yang lainnya. Ini mungkin doanya sepanjang hari ketika dia meminta, ketika dia di bait Allah, mungkin doanya setiap hari, Tuhan, supaya aku normal kembali, supaya aku seperti orang itu walaupun susah. Bayangkan Bapak Ibu, kakinya mengecil, tangannya mengecil, bisa berubah menjadi tangan yang seperti manusia normal. Bayangkan, itu kalau nggak mujizat, nggak akan terjadi. Jadi pada waktu KKR, HMC, orang yang lumpuh berjalan itu bukan rekayasa, itu benar adanya. Tuhan kita hidup, Tuhan kita berkuasa. Katakan amin. Apapun yang terjadi di rumah sakit hari ini, Anda sakit apa hari ini di rumah sakit, yakin dan percaya Tuhan kita berkuasa. Tuhan kita berkuasa. Berharaplah, berdoalah, meminta kepada Tuhan. Tuhan akan berikan mujizat kepada saudara. Katakan amin. Puji Tuhan. Mazmur 42 ayat 5 dikatakan demikian, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Dialah sumber penolong yang ajaib. Kekayaan orang lain, pertolongan orang lain itu mungkin sementara, mungkin mereka tidak peduli dengan keadaan saudara. Saudara lemah, saudara tidak berdaya, saudara tidak ada jalan keluar dari masalah. Datanglah kepada Tuhan dan berharaplah, andalkan Tuhan. Tidak ada yang lain. Tuhan itu sebenarnya adalah Tuhan yang dekat dengan kita, dan Dia ingin menanti kita itu mau ngomong apa, harapan kita itu apa, andalan kita itu apa di dalam Tuhan ingin melakukan semacam itu. Ya, berharaplah kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam 1 Timotius 6 ayat 17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini
agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Kepada orang kaya pun Paulus berpesan, jangan engkau tinggi hati, jangan engkau sombong, jangan andalkan kekayaanmu, jangan andalkan kemewahanmu, jangan andalkan kepunyaanmu, jangan andalkan semuanya itu. Dalam Mazmur 23 ayat 4 dan 5, siapa yang berniat menjadi kaya, katakan kekayaan itu punya sayap dan dia bisa terbang seperti raja wahyu. Kekayaan tidak bisa dicari. Kekayaan bisa dicari, tapi bisa Bapak Ibu Saudara. Jadi orang kaya saja diperingatkan semacam itu, supaya apa? Orang kaya pun juga harus berharap sama Tuhan. Orang kaya pun kalau dia sakit sampai berapa M pun bisa dikuras gara-gara sakit. Kalau dia punya masalah, hutang piutang, itu bisa stres dan depresi. Itu orang kaya. Tapi kalau berharap sama Tuhan, Tuhan bisa balikkan semuanya keadaan. Tuhan bisa memulihkan saudara. Puji Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Yang ketiga, yang dihadapi, yang dilakukan daripada orang lumpuh itu di ayat-ayat 9, dia memuji Allah. Setelah mendapatkan mujizat, laki-laki itu melonjak-lonjak, melompat-lompat kehilangan sambil memuji Allah. Memuji Allah artinya adalah bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Ini yang paling penting buat kita tentang keadaan apapun yang terjadi. Mungkin keadaan orang lumpuh ini bersyukur karena dia mengalami mujizat Tuhan. Tapi mujizat Tuhan itu bukan hanya kesembuhan dalam sakit penyakit, tapi ketika Bapak Ibu mengalami sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan, itu juga mujizat. Kalau Bapak Ibu Saudara ada sampai hari ini, itu juga sudah mujizat. Kalau Bapak Ibu masih tercukupi, Bapak Ibu masih bisa makan hari-hari itu juga mujizat. Bersyukur. Bersyukur selalu kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, katakan ayat terakhir kita. Mazmur 145 ayat 1 dan 2. Begini bunyi firman Tuhan. Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Banyak memuji, mengagungkan Tuhan. Katakan Tuhan Engkau baik. Katakan saja Tuhan Engkau sangat baik. Secara jujur aja, Tuhan Engkau baik. Saya yang kurang baik, Tuhan. Tuhan ampuni aku kurang baik. Aku manusia durhaka, aku manusia penuh dengan tipu, aku manusia penuh dengan kedagingan. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku yang kurang baik ini. Lebih bagus Bapak Ibu Saudara berterus terang di hadapan Tuhan dan akui bahwa Tuhan itu sumpah, sehingga mulut kita bisa memuji nama Tuhan. Baik, saya akhiri khotbah pagi hari ini. Tugas Bapak Ibu Saudara untuk mengalami mujizat pembaharuan dalam hidup, mengalami sesuatu perubahan dalam hidup, cuma 3 hal: berdoa, berharap, dan memuji, bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang akan saudara lakukan. Biar Tuhan yang akan menyatakan pertolongan. Tidak ada pertolongan lain. Ya, no hope sekalipun, tidak ada harapan sekalipun, Tuhan bisa memberikan pengharapan yang baru buat kita. Tuhan bisa memberikan kehidupan yang baru buat kita. Tuhan bisa membawa hidup kita itu penuh dengan pembaharuan, sehingga apa yang mustahil buat kita itu tidak mustahil. Kita akan satu pujian. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menekankan kepada setiap kami, untuk kami mengerti pertolongan-Mu ya Tuhan, untuk kami tahu bahwa Tuhan itu dekat dengan kami. Ini seruan kami, ini doa kami, keadaan kami apapun Tuhan, kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong kami. Akan selalu berbakti, kasih Tuhan tetap abadi,
tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih. Amin ya Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Putus asa, putus berharapan sekalipun, ada Tuhan yang menolong Bapak Ibu Saudara. Kita berkata saya tidak sanggup, tapi Tuhan bisa memberikan kesanggupan buat kita. Tergantung kita. Kita banyak meminta, kita banyak memohon pertolongan daripada Tuhan atau tidak. Tergantung kita punya pengharapan sungguh-sungguh kepada Tuhan atau tidak. Pribadi lepas pribadi kita berharap dengan Tuhan, jangan kepada dunia ini, jangan kepada orang lain, jangan kepada orang yang punya. Belum tentu menyenangkan saudara, belum tentu tahu kebutuhan saudara. Tapi Tuhan tahu kebutuhan saudara. Sakit pun hari-hari ini, Tuhan tolong sakitku, Tuhan tolong sakitku, Tuhan. Ekonomimu sedang sakit, tolong Tuhan ekonomiku, cukupkan kebutuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa. Saya berdoa kepada saudara. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu ini Tuhan, dan kami percaya firman-Mu itu tetap berlaku bagi setiap kami. Perdengarkanlah terus Tuhan untuk kami tetap meminta, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, dan selalu memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang diberkati firman Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Ujung Menteng. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Bapak PDM Hendra Nenggolan yang sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online GBI Ujung Menteng 2 Agustus 2020 pukul 10 pagi disertai dengan perjamuan kudus akan dilayani Bapak Pendeta Subagio Arif STH, dan ibadah sekolah minggu diadakan pukul 10 pagi. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk dapat terus membangun mesbah keluarga di rumah masing-masing setiap hari pukul 9 malam. Tetap terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa bersama. Kami memberitahukan dan mengingatkan KOM 100 Junior Church secara online via Zoom setiap hari Selasa dan Kamis mulai pukul 7 malam. Bagi yang sudah mengikutinya, harap jangan sampai absen. Rumah doa diadakan secara online melalui akun Instagram GBI Ujung Menteng. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Doa tersebut akan diadakan setiap hari Selasa mulai pukul 7 malam. Kami menghimbau agar seluruh pelayan jemaat dan jemaat bergabung untuk unity dalam doa online. Bagi yang mau didoakan bisa menuliskan permohonan doa pada saat live di Instagram. Kami menghimbau jemaat untuk bergabung dalam Healing Worship yang diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam melalui YouTube GBI Sukawarna. Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan
dapat menghubungi di nomor WA Center 0822 10 100 916. Saya ulangi lagi ya, 0822 10 100 916. Telah dibuka toko Cool Rayon 1G pada Instagram. Toko Cool ini untuk membantu mempromosikan usaha jemaat yang berjualan. Gratis, tidak dipungut biaya. Kami menghimbau jemaat yang menjual produk atau jasa dapat bergabung di toko Cool ini. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Bapak Hendra Nenggolan pada nomor yang tertera di layar Anda. Cool Community of Love GBU Jumenteng adalah komunitas kasih di mana ada kesatuan hati, tumbuh bersama untuk memenangkan jiwa. Akan tetap diadakan secara online. Bagi Bapak Ibu yang sudah tergabung di dalam Cool, harap menghubungi gembala Cool masing-masing dan berkoordinasi mengenai pertemuan online-nya. Kami menghimbau Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung dalam Cool agar bergabung pada Cool yang terdekat atau dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar Anda. Karena agar jemaat dapat ikut beribadah nantinya harus terdaftar di Cool. Untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer persembahan yang dapat dilihat di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti persembahan kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar Anda. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi terkait kegiatan gereja dan lain-lain, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. GBI Ujung Menteng memiliki 5 akun media sosial yang resmi, yaitu YouTube, namanya GBI Ujung Menteng, Instagram, GBI_Ujung Menteng, Facebook, GBI Ujung Menteng, Instagram, youth_UM, Instagram, JC_UM. Ikuti seluruh media sosial gereja kita untuk informasi terbarunya. Puji Tuhan, kita sudah menyalurkan bantuan yang ke-6 kali untuk jemaat pada peduli COVID-19. Kami terus mengajak Bapak Ibu yang terbeban untuk menabur kasih peduli COVID-19 GBI Ujung Menteng, baik dalam bentuk tunai maupun barang. Terima kasih atas taburannya. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara untuk terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dan sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga di dalam kasih karunia Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan yang manis bersama Roh Kudus, biarlah menyertai kita semua saat ini dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan dan sampai kekal selama-lamanya. Apapun yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung jika kau memperkatakan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan, Amin. Lakukanlah